Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin Hasan, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Setiap manusia pasti merasakan yang namanya cinta, entah itu cinta sesama manusia, tumbuhan, alam, dan hal-hal lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta diartikan sebagai rasa suka, kasih, berharap, keinginan, dan rindu. Robert Sternberg adalah seorang psikolog dan psikometri Amerika. Dia adalah seorang profesor pembangunan manusia di Universitas Cornell. Menurut beliau, dalam teorinya segitiga cinta, dia mengungkapkan bahwa cinta adalah bentuk emosi manusia yang paling dalam dan paling di atas dasar cinta inilah diharapkan mampu dapat menyatukan dua insan yang beriman dalam suatu ikatan perkawinan. Namun, tak selamanya kedua insan ini dapat bersatu, dapat menyatu dalam ikatan perkawinan. Bahkan, banyak sekali masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sejak lama masalah ini terjadi dengan berbagai pokok permasalahan yang ada. Salah satunya adalah kisah anak remaja yang dengan secara finansial mereka belum cukup untuk membawa kisah cinta ini ke jenjang yang lebih serius. Nah, kisah cinta seperti inilah yang banyak sekali menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek. Salah satunya yang tidak asing di telinga kita dan kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau bukan aborsi. Apa yang Anda kita mungkin tentang aborsi? Aborsi diserap dalam bahasa Inggris, yaitu abortion, yang berasal dari bahasa Latin abortus, yang berarti pengguguran kandungan atau aborsi dalam kerangka fikih berasal dari bahasa Arab al-ijana, merupakan masdar dari al-zada atau juga dalam istilah lain bisa disebut juga dengan isqat al-hal. Keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan yang belum sempurna penciptaannya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan atau iskot, membuang atau tar, melempar, dan melahirkan dalam keadaan mati atau imlos. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian yang lain yang dapat diketahui bahwa aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dan kehamilan. Atau aborsi juga didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Sejak zaman kuno, aborsi telah dilakukan dengan menggunakan obat-obat herbal, benda-benda tajam, dan dengan paksaan, atau juga metode-metode tradisional lainnya. Terdapat perbedaan hukum aborsi dan pandangan agama ataupun budaya di seluruh dunia. Di beberapa wilayah hukum, aborsi dilegalkan dalam kasus tertentu, seperti pemerkosaan, masalah pada janin, kemiskinan, risiko pada kesehatan sang ibu, ataupun incest. Di berbagai daerah di dunia terjadi banyak perdebatan terkait isu moral, etika, dan hukum dalam hal aborsi. Dampak negatif yang kedua, infeksi peradangan panggul. Infeksi ini disebabkan oleh banyaknya faktor, bisa karena sisa jaringan yang tertinggal dan belum dibersihkan dengan sempurna, atau karena alat yang digunakan tidak steril. Wanita yang mengalami infeksi ini dapat terganggu kesuburannya di masa-masa depan. Selain itu, peningkatan risiko kehamilan juga bisa terjadi. Yang ketiga adalah sepsis. Sepsis adalah infeksi penyebaran bakteri yang lebih meluas ke bagian tubuh lainnya lewat aliran darah. Kondisi ini terjadi akibat peradangan yang disebabkan oleh infeksi. Bila ada bakteri yang masuk ke dalam aliran darah, maka hal ini bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah sepsis. Tegas Dr. Arina. Gejala dari sepsis dapat berupa kesulitan bernapas, detak jantung dan demam, dan menggigil,
nyeri hebat, dan kurangnya produksi urin. Dan yang keempat ini adalah kerusakan pada rahim. Karena biasanya tindakan aborsi yang ilegal dilakukan secara paksa, maka dapat timbulnya kerusakan pada rahim. Contohnya berupa robekan. Bentuk kerusakan lainnya di rahim dapat berupa kerusakan leher dan perlubangan rahim. Nah, dan yang terakhir adalah yang sering muncul dan sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, dan yang dampak negatif yang terjadi adalah kematian. Kematian, umumnya penyebab dari kematian yang berkaitan dengan ibu yang melakukan aborsi adalah pendarahan hebat, infeksi parah, kehamilan ektopik dan terdiagnosis, dan emboli paru. Bila mengalami komplikasi atau keluhan, lebih baik segera dikonsultasikan dengan dokter. Itulah sejumlah dampak buruk tindakan aborsi legal yang bisa dialami seseorang wanita. Pada dasarnya, aborsi dalam dunia medis boleh dilakukan jika terdapat gangguan kehamilan yang berisiko ibu dan bayi serta korban pengaturan bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dikembali apa yang menjadi tujuan dari tindakan aborsi tersebut. Sejauh ini persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan perbuatan abortus provocatus therapeuticus. Dari pengertian aborsi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas, walaupun redaksinya berbeda, tapi secara substansial memiliki kesamaan, yakni aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran, dan pengeluaran kehamilan yang tidak terkonsepsi sebelum waktunya. Masalah aborsi bukanlah suatu permasalahan yang sepele karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Pantaskah pelaku tindak aborsi bisa diberikan keringanan? Dan bagaimanakah bertanggungjawab dalam tindak pidana? Dalam hukum Islam, pengguguran berlatar belakang alasan medik pun ada ketentuannya boleh dilakukan. Aborsi dengan catatan janin yang dikandungnya belum berumur 12 minggu atau 3 bulan. Secara kedokteran, sejak usia ini baru dapat didengar bunyi jantung. Bentuknya sudah lengkap, hanya ukurannya masih sangat kecil. Sebelum mencapai itu, belum dinyatakan hidup karena belum ada denyut jantung. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Sajdah ayat 9. Pada usia tersebut, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, baru janin itu hidup. Hidup dalam arti seperti manusia tetapi sedang dalam kandungannya. Dan kalau ini diaborsi berarti pembunuhan. Firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersurah dalam surah As-Sajdah ayat 9 dalam Undang-Undang Kesehatan juga melarang adanya tindakan aborsi dan dibolehkan karena terkecuali pada pasal 75 ayat 1 dan 2 dengan bunyi pasalnya sebagai pasal 75 ayat 1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dan pasal 75 ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat yang bawaan, maupun yang tidak diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau B. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Akan tetapi, bedaannya dengan KUHP. Dalam KUHP, tindakan ini dilarang keras karena bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu perampasan nyawa orang lain dengan tindakan ini. Dalam ketentuan KUHP diatur pada pasal 299, pasal 346, dan pasal 347 serta pasal 348 dan pasal 349. Dari berbagai pasal yang mengatur dalam ketentuan aborsi yang diatur dalam KUHP ini, diantaranya dengan pasal 299 dengan bunyi pasal 299. Pasal 299 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan ini hamilnya dapat digugurkan,
diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Pasal 299 ayat 2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal 299 ayat 3. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dan menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan 46. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan. Pasal 347 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Bunyi pasal 348 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Berikutnya adalah bunyi pasal 349. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Kesimpulannya dalam pembahasan kali ini adalah aborsi merupakan tindakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan bukan masalah yang sepele. Dalam hal ini, aborsi juga dilarang keras, baik dalam dunia kesehatan maupun ketentuan dalam KUHP. Sebagai ketentuan-ketentuan yang berlaku diharapkan mampu memberikan efek jerah dan pencerahan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan demikian. Dalam presentasi saya kali ini, apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini, kritik dan saran yang membangun diharapkan mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan dari lubuk hati yang paling dalam. Memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.